Setelah itu, pengantar saya, untuk kesempatan pertama dipersilahkan kepada kuasa hukum pengadu ya untuk menyampaikan aduannya. Kami majelis sudah membaca aduan saudara ya. Pada prinsipnya dalilnya sama, namun ya peristiwa ini saudara dalilkan ya terjadi di beberapa kecamatan gitu ya. Nah nanti dalam saudara menjelaskan dalil saudara di masing-masing kecamatan itu apa perbedaan signifikan antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain yang menjadi inti ya atau pokok aduan saudara gitu ya. Selebihnya terutama mengenai aturan pasal-pasal bisa dianggap dibacakan ya karena kami telah menerima dokumen ini secara tertulis dan kami majelis juga telah membacanya begitu. Silakan kepada saudara kuasa hukum pengadu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berkenan dengan pengaduan yang telah kami ajukan, tentunya sudah semua mendapatkan berkaitan dengan peristiwa yang diadukan dan atau dilaporkan itu menurut kami dianggap dibacakan. Kemudian kita masuk pada substansi dari pokok persoalan yang kami adukan di DKPP. Ya, silakan. Bahwa Yang Mulia, apabila kita merujuk pada ketentuan dari peraturan Bawaslu dan DKPP yang menjadi pokok persoalan itu tentang pertama teradu 1 dan teradu 2, jika merujuk pada Perbawaslu nomor 6 tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan, pasal 2 dan seterusnya dianggap dibacakan, bahwa dugaan pelanggaran perbuatan teradu 1 dan teradu 2 berawal dari proses rekapitulasi di tingkat kecamatan berkaitan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jeneponto, di mana teradu 1 Ketua Bawaslu Provinsi selama 3 hari berada di Kabupaten Jeneponto dengan mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Jeneponto, mendatangi kantor PPK serta bertemu dengan beberapa panwaslu kecamatan yakni Panwaslu Kecamatan Kilara, Panwaslu Kecamatan Bontoramba, Panwaslu Kecamatan Turatea, Panwaslu Kecamatan Arungkeke, dan Panwaslu Kecamatan lainnya. Teradu 1 didampingi dibantu teradu 3 Muhammad Alwi SAG selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto dan teradu 4 Erik Fatur Rahman selaku anggota Bawaslu Jeneponto melakukan tindakan meminta dan mengintervensi kewenangan dan Panwaslu Kecamatan serta bertindak secara aktif meminta dan mendapatkan data-data dari kecamatan berupa daftar pemilih khusus, meminta daftar hadir di TPS, dan agar dapat mengeluarkan surat rekomendasi pemungutan suara ulang di beberapa TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto. Selain itu, teradu 1 juga pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi memberikan perlakuan yang berbeda terhadap KPU Jeneponto dengan sangat ngotot mempertanyakan data-data pemilih DPK dan daftar hadir KPU. Dan hal itu Yang Mulia telah kami ajukan bukti vide P1 sampai dengan P24. Kemudian terada 2, Saiful Jihad atau anggota Bawaslu Provinsi memberikan statement melalui media yang memberikan teror psikologi kepada PPK Kelara dan KPU Kabupaten Jeneponto. Dalam statement terada 2 melalui media Tribun News Makassar bahwa penolakan KPU untuk melaksanakan rekomendasi PSU di beberapa TPS di Kecamatan Kelara adalah pelanggaran berat dan dapat dipidana. Dan menurut kami statement terada 2 itu sangat tidak etis karena keluarnya rekomendasi PSU di Kecamatan Kelara tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Perbawaslu dan juga tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pemilihan peraturan dalam hal ini PKPU 17 2024. Vide bukti P12, P16 dan P17 dan seterusnya dianggap dibacakan. Berkaitan teradu 3 dan teradu 4 bahwa Bawaslu Kabupaten memiliki kewenangan tentunya dalam hal pengawasan proses rekapitulasi suara yang khususnya berkaitan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati dan seterusnya dianggap dibacakan dalam pelaporan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten, Kota dan Provinsi dilakukan secara berjenjang dan seterusnya dianggap dibacakan bahwa hasil kajian dalam pelaksanaan pengawasan dilakukan
oleh Panwaslu Kecamatan kemudian disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Jeneponto itu tidak dilengkapi atau ditemukan dokumen yang berkaitan dengan dokumen formulir temuan A2, kajian dugaan pelanggaran dan bukti-bukti serta berita acara pleno dan seterusnya dianggap dibacakan, bahwa laporan aduan ini berawal dari adanya tindakan dari teradu 3 dan teradu 4 yang terlibat aktif meminta mengintervensi serta memaksa Panwaslu Kecamatan menerbitkan rekomendasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan. Di beberapa kecamatan antara lain Arung Keke yang meliputi TPS 02 Desa Borong Lamu, Kecamatan Bontoramba yang meliputi TPS 02 Desa Tanah Mawang, TPS 05 Bulu Sibatang, TPS 03 dan TPS 04 Desa Karoloe. Panwaslu Kecamatan Kelara yang meliputi TPS 01 Kelurahan Tolo Selatan dan TPS 05 Kelurahan Tolo Barat, Panwaslu Kecamatan Turate yang meliputi TPS 01 Desa Mangepong, TPS 05 Desa Mangepong, TPS 02 Desa Langkura, TPS 04 Desa Bontomatene, TPS 07 Desa Bulu Loe. Dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa apabila kita merujuk pada pasal 112 yang mulia dan seterusnya dianggap dibacakan, dengan demikian tindakan teradu 3 dan teradu 4 yang bertindak secara aktif meminta dan mengintervensi Panwaslu Kecamatan mengeluarkan rekomendasi PSU yang tidak memenuhi syarat serta tidak melalui mekanisme hukum khususnya mekanisme penyelesaian atas temuan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Bawaslu, hal tersebut merupakan perbuatan yang tergolong bertentangan dengan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 dan seterusnya dianggap dibacakan. Teradu 5 sampai dengan teradu 16 yang mulia, bahwa aduan ini berawal dari adanya rekomendasi pemungutan suara oleh Panwaslu Kecamatan Bontoramba yang meliputi PSU TPS 02 Desa Tanah Mawang, TPS 05 Bulu Sibatang, TPS 03 dan TPS 04 Desa Karoloe. Dan seterusnya dianggap dibacakan video bukti P1 sampai P26. Bahwa perbuatan teradu 5 sampai dengan teradu 16 dapat kami uraikan bahwa apabila kita merujuk pada ketentuan pasal 13, pasal 15 Perbawaslu nomor 6 tahun 2004 dan seterusnya dianggap dibacakan bahwa pengawasan pemilihan dalam melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan wajib menuangkan kegiatan pengawasan dalam formulir model A dan seterusnya dianggap dibacakan apabila dimaknai dan dihubungkan dengan peraturan Bawaslu nomor 8, nomor 9 dan seterusnya dianggap dibacakan bahwa pasal 24 Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 telah menegaskan yang mulia bahwa apabila berkaitan dengan menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan dengan menggunakan sistematika kajian, itu terdiri dari 5 kasus, posisi, data, kajian, kesimpulan, dan rekomendasi. Namun, apabila dicermati di dalam rekomendasi PSU yang diterbitkan dan seterusnya dianggap dibacakan, pada masing-masing rekomendasi yang dimaksud oleh teradu 5 sampai dengan teradu 16 tidak melalui mekanisme sebagaimana yang digariskan di dalam ketentuan pasal 16, 17, 24, pasal 25, dan pasal 34 Perbawaslu nomor 8 dan nomor 9 Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 dan Perbawaslu nomor 9 tahun 2024 tentang penanganan pelanggaran pemilihan dan seterusnya dianggap dibacakan. Rekomendasi PSU teradu 14, teradu 15, dan teradu 16 itu tidak dilakukan secara cermat. Merujuk pada bukti P2, P3, P4, dan P27 bahwa Panwaslu Kecamatan Arung Keke menerbitkan rekomendasi PSU pada TPS 2 Desa Borong Lamu dilaksanakan secara tidak cermat dan tidak hati-hati. Betapa tidak, yang mulia, di dalam rekomendasi tersebut terdapat 3 rekomendasi yang berbeda-beda dalam hal tanggal yang ditetapkan. Panwaslu Kecamatan Arung Keke menerbitkan sampai 3 kali surat rekomendasi kepada PPK, yaitu rekomendasi 079 tertanggal 16 dan seterusnya dianggap dibacakan
rekomendasi 079 tertanggal 1 Desember 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan, dan rekomendasi 79 tertanggal 2 Desember 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan. Penerbitan surat rekomendasi dan sifatnya penerbitan surat rekomendasi yang sifatnya penting dan ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Arungkeke terdapat kesalahan dalam penyusunan, di mana pelaksanaan pemilihan pada tanggal 27 November 2024, namun uraian kejadian dalam persuratan tertanggal 16 November 2024. Demikian pula rekomendasi yang diterbitkan tertanggal 1 Desember 2024 dan 2 Desember 2024. Faktanya bahwa surat rekomendasi itu diterbitkan Panwaslu Kecamatan Arungkeke oleh teradu 14 sampai dengan teradu 16 tidak melalui mekanisme pleno serta tidak diketahui oleh teradu 14 dan teradu 16, melainkan dilakukan sendiri oleh teradu 15 dengan intervensi oleh teradu 3 dan teradu 4. Hal ini pula terkonfirmasi melalui KPU Jeneponto dan Ketua PPK Kecamatan Arungkeke dan Ketua serta anggota Panwaslu Kecamatan Arungkeke teradu 14 dan teradu 16. Dengan demikian, sangat terang dan jelas tentang adanya perbuatan teradu 14 sampai dengan 16 tidak memperhatikan proses secara seksama sehingga kesalahan terlihat dalam penyusunan rekomendasi. Para teradu dalam mengambil keputusan yang mulia tidak memperhatikan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 bahwa dilihat dari serangkaian perbuatan di mana disampaikan atas dalam hal ini pengadu menilai jika perbuatan para teradu diduga bertentangan dengan pasal 6 ayat 1, pasal ayat 2 huruf C dan D, ayat 3 huruf A, B, C dan F, pasal 7 ayat 1, pasal 10 huruf C dan D, pasal 12 huruf B, pasal 15 huruf C, F dan seterusnya dianggap dibacakan. Sehubung dengan kejadian tersebut di atas yang mulia, kami memohon kepada yang mulia majelis di dalam sidang DKPP ini untuk menerima dan mengabulkan pengaduan yang diajukan oleh para pengadu untuk seluruhnya, menyatakan para teradu melanggar kode etik, memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada para teradu dengan lampiran alat-alat bukti sebagaimana kami telah sampaikan kepada yang mulia majelis hakim, dan masing-masing kami bertanda tangan. Begitu juga dengan prinsipal. Terima kasih yang mulia, kami kembalikan. Baik ya, terima kasih kepada saudara kuasa hukum pengadu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.